Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para ibu sekalian, jamaah, bapak, teman, kolega, mari kita lanjutkan dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan lanjutkan masih tentang hadis ketiga yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghormati orang yang tua renta, dan kita diminta, dan ini adalah hikayatul ukhra, hikayat yang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qarabat wafatu Ustadzi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahumullah wa kana yawma idzin ibnu thamanin sanah. Tatkala dekat dengan masa wafatnya gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Imam Mansur Al-Maturidi itu penyusun dari sebuah kitab dan ajaran tentang bagaimana akidah seorang Muslim yang benar. Ya. Ini kalau orang Islam ilmu kalam mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam hal bermadhab ikut empat madhab. Kalau bertasawuf ikut Imam Ghazali dan Imam Ghazali ya. Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi, seperti alhamdulillah yang saya anut ya. Itu ajarannya Ahlussunnah wal Jamaah ya di situ. Nah, saat itu sang guru tersebut telah berusia 80 tahun. Gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi umur 80 tahun. Apa yang beliau mengatakan? Famaridha Syekh fa'amara Abu Mansur ayat liba abdin bimislim sinat. Karena gurunya sakit, maka beliau menyuruh Imam Abu Mansur agar mencari seorang budak yang sama seperti sang guru dalam usianya. Saya sudah umur 60, 80, coba cari dah budak yang umur 80. Umur 80 kok masih jadi budak terus, kira-kira kan gitu kan? Bebaskan, cari umur saya 80. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau umur punya yang bantu kita umur sudah di atas segitu ya 70-80 ya, pekerjaannya nggak usah berat-berat deh ya. Jangan dikasih berat-berat, kasihan, nggak boleh ya. Jadi ini gurunya Abu Mansur minta untuk mencari budak usia yang 80. Wa yastariyahu wa yu'itahu anhu. Maka belilah budak itu, kemudian memerdekakanlah dan dibudak. Memerdekakan itu untuk gurunya, diperuntukkan amalannya itu untuk gurunya. Fatalaba Abu Mansur fama wajada mislah hadil abdi. Lalu Abu Mansur mencarinya, namun dia tidak menemukan. Masa ada budak 80 ya, tua renta, ada enggak ya? Carilah seantero negeri. Akhirnya tidak menemui Abu Mansur untuk ingin memerdekakan budak yang umur 80 tahun tadi. Faqalu kaifa tajidu abdan ibnu tamanin sanah wa wa yaqu 'ala rizqi wa lam yaqta. Lalu orang berkata, bagaimana Anda menemukan budak berusia 80 tahun dan dia masih hidup dengan ringkih?
dan dia belum dimerdekakan, sulit. Hei Abu Mansur, dikatakan gitu kan, sulit wahai Syekh Abu Mansur, sulit nyari orang umur 80 tahun itu untuk dimerdekakan. Nah, faraja Abu Mansur rahimahullah taala ila ustad fa akhbaru an maqalatin nas. Maka Syekh Abu Mansur kembali kepada guru beliau lalu memberitahu, wahai guru, ya, beliau tentang ucapan orang itu. Orang itu, ya. Jadi kata orang itu sulit, saya untuk bisa mencari orang umur 80 itu. Falamma sami'a ustadzu hadil maqalah, maka tatkala sang guru mendengar ucapan itu, maka wa doa ra'su ala turab wa najarabah, maka beliau meletakkan kepalanya di atas tanah dan beliau bermandat, ya Allah, saya itu sudah dibantu sekian lama, udah orang itu orang tua, saya mau memerdekakan kok nggak sempat ya Allah. Nangis gurunya Syekh Abu Mansur karena tidak menemukan untuk memerdekakan orang tua, padahal dulu beliau itu dibantu oleh orang tua tidak berubah. Gitu. Kita mau menghardik orang tua, kita akan memusuhi orang tua. Itu kita lihat di film-film itu. Anak muda membunuh orang tua, anak muda memukul, menendang orang tua. Naudzubillah. Apa ini? Ini situasi apa yang meracuni, yang merasuki anak-anak muda sekarang yang tidak hormat pada orang tua? Ini ulama besar min aulia nangis gugluk karena tidak menemukan orang tua untuk dimerdekakan. Gila. Nah, sekarang itu sama orang tua seenaknya, apalagi orang tuanya sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ajarin ya anak-anak kita ya tetap birrul walidain. Bila harus menghormat dan untuk bisa memuliakan orang tua. Gurunya tadi akhirnya sujud tersungkur dan beliau bermunajat kepada Allah. Wa qala idza ilahi anna innal makhluqa la yahtamil karamahu idza bala'athu 80 sanah. Beliau sambil berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya makhluk manusia itu ia tidak memberbani budaknya karena sifat pemurahnya, apabila telah sampai usia budaknya itu 80 tahun. Merdekakan, jangan kasih pekerjaan. Maaf ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya nasihati saya sendiri. Saya sih belum menjadi kakek, belum jadi bapak, belum jadi mbah ya. Doakan ya. Kalau ada orang tua, maaf ya, ibu-ibu yang muda-muda ya, kalau punya anak jangan diserahkan kepada mbahnya, kasihan. Sudah umur 70 ngopeni anaknya, bapak ibunya ngelencer kemana-mana, ibunya mau sholat, mbahnya itu mau sholat saja nggak bisa, mau sholat malam nggak bisa, suruh ngopeni cucunya, bapak ibunya enak-enak. Ya bahasa kasarnya, gelem gawe ini ya gelem ngopeni ini. Ini maaf ya kasar ya, kasar. Lek gelem gawe ya gelem ngopeni. Ini bahasa Tulungagungan. Ya kalau mau punya anak ya diopeni. Jangan diberikan orang tuanya, jangan dikasih mbahnya. Mbahnya berkesempatan untuk ibadah, untuk sujud, untuk munajat, sholat malam, zikir. Lah ini sudah umur 60, 70 masih suruh ngopeni cucunya. Ya. Nah untuk saya kadang-kadang kasihan itu. Ibunya bapaknya naik mobil enak, mbahnya ngopeni putune loro telu, ya, ndak ada kesempatan ibadah. Gimana? Apa anak ini tidak maaf ya, ndak bijak lah menempatkan orang tua jadi pengasuh, itu nggak masuk. Orang tuanya itu ya suruh ibadah, ya. Jangan untuk ngopeni. Tapi alhamdulillah saya tidak. Ya. Cucu saya, anak saya artinya tidak membebani mbahnya.
orang tua dari saya maupun dari ibu saya tidak saya openi sendiri. Jadi ibu saya hidup senang, bapak saya karena waktu kecil sudah meninggal kan, kemudian mertua saya udahlah nyaman saja hidup, tidak usah dibebani dengan hal-hal yang berat. Nah maaf ya, ini ngalor gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi berkesempatan orang tuanya itu untuk beribadah. Nah, bi'ayyabqa ala rizki bal yu'tikahu, dengan seumpama budak itu masih hidup dan belum dalam kondisi ringkih, bahkan ia akan memerdekakan budak tersebut. Artinya orang tua jangan diperberat pekerjaannya, jangan dikerjain lah kasih ya, biar ibadah. Fa anna balagta thamanina sanah, adapun saya telah mencapai usia 80 tahun, fa kaifa la tu'tiqoni minan nar, maka bagaimana engkau tidak akan membebaskan diri saya dari neraka karena saya masih ngerjain orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, jangan ngerjain orang tua. Belum waktunya ibadah, waktunya sujud bermunajat, bukan ngopaini putu cucu. Lihat itu cucu itu senang ketemu guyon-guyon, jangan diserahkan. Mulai mandiin, mulai ngepokin, mulai dulang, nidurin, bapak ibunya tidur di kamar sebelah. Ya Allah, ya Rabbi. Banyak loh orang seperti ini. Namanya orang tua kan tidak mungkin ngeluh ke anak. Itu udah logika orang tua. Dia sebetulnya kesel sama anak, tapi nggak mungkin terujar. Wahai anakku, kamu tuh gombal, kamu tuh duga. Masa orang tua enggak? Orang tua tetap sayang pada anaknya. Sehingga benar itu anaknya yang ngerjain orang tuanya, gitu ya. Ngerti yo? Saya ya. Kita semua yang muda-muda, yang masih muda, saya udah tua ya. Yang muda-muda ya, jangan kerjain lah orang tua. Beri ya, Mbak, saya antar mau suluk monggo. Saya suluk udah, ya dengan suluk, wis suluk, munajat. Ya. Salat malam, zikir pun anak kula tak openani dhewe. Dah. Jenengan ngersakaken napa? Makan sing enak napa kula siapkan. Nah ini loh anak-anak ini, mamut ini, mama muda ini. Senengane ngerjain orang tua. Nah, ini mamut ini, pamut ini. Papa muda sama mama muda ini senengannya ngerjain orang tuanya. Naudzubillah ya. Ini saja gurunya ibunya Abu Mansur Al-Maturidi takut ngerjain orang tua. Gimana saya itu akan dijauhkan dari neraka-Mu ya Allah kalau saya itu masih zalim kepada orang tua. Nah, dengan demikian wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakur. Pada Engkau ya Allah, zat yang maha pemurah, zat maha dermawan, zat yang maha agung, zat maha yang pengampun, ghafur, zat yang maha pemberi bersyukur. Maka dengan fa'ataqahullah ta'ala bi husni munajati, maka Allah telah membebaskan sang guru dari neraka dengan munajatnya, karena beliau niat saja untuk membebaskan orang tua dari posisinya sebagai budak. Bapak Ibu sekalian, ya ini pengertian yang hikayah yang kedua dari hadis ketiga. Jadi kita harus menghormati orang tua. Besar pahalanya. Jangan pernah kata ufin di hadapan walidayya, kedua orang tua. Jangan menghardik itu nggak boleh orang tua. Harus. Dan itu bagian dari kekuatan mental. Ridallah ridha walidan, apalagi khususnya orang tua. Dengan orang lain saja dia harus menghormati. Nah, ini saya cicip al-hadis Surabi, hadis yang keempat. An Ibrahim an Alaqata an Abdullah Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Syekh Ibrahim, Syekh Ilmu Alqamah, Syekh Abdullah bin Mas'ud
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiri wa dunya." Rasulullah bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi," siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu, yantafi'u bihi, dan ilmu itu bermanfaat dengannya, fi akhiratnya dan dunianya. Artinya Bapak Ibu sekalian, sudah bab berapa tadi? Banyak bab. Ya, bab menghormat orang tua, bab mohon rahmat Allah, bab untuk menyenangkan orang tua. Itu kan beberapa bab. Maka Allah apa mengatakan? Yantafi'u bi fil akhirah wa dunya. Ia akan mendapat manfaat urusan dunia dan akhirat. Jadi taklim seperti ini penting ya, Ibu Bapak sekalian, harus kita lanjutkan ya. Moga-moga kita sehat, semua kita sehat. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Aqtahullah khairan lahum minan umri dunya sab'atan al-afin sanah." Maka Allah akan memberikan orang itu kebaikan baginya berupa umur di dunia selama 7.000 tahun. Ya, ini 7.000 tahun bukan usia, tapi amalannya itu sebesar sab'atan alfin sanah, 7.000 tahun. Panjenengan berapa sih usianya nanti? Nggak tahu kan? Orang rata-rata usia Indonesia kan 70, 80, ya 90 ada. Nah, kalau orang itu senang belajar ilmu, pahalanya sama dengan usia 7.000 tahun. Nah, betapa Allah itu menebar kasih sayang terhadap orang yang ta'lim, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, siyaman naharin wa qiyaman layaliha maqbulan ghairu mardudin, di mana ia berpuasa siang harinya dan beribadah di malam harinya dalam keadaan diterima tanpa ditolak. Maqbulan ghairu mardudin. Jadi orang yang suka belajar, mengajar, menuntut ilmu, taklim, karena itu masih taklim seperti ini, ya Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita belajar, ya Kamis belajar, ya Sabtu belajar, ini sama saja insya Allah pahala kita itu seusia 7.000 tahun, siang puasa, malamnya adalah munajat pada Allah. Ini loh hebatnya orang berilmu itu. Ini loh hebatnya orang menuntut ilmu. Allah luar biasa memberikan keberkahan rahmatnya yang tiada tara. Nah, alhamdulillah ya Bapak sekalian, moga-moga istiqomah ya kita ngaji ini istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Diceritakan dari hadis ini, an Ibrahim an Alqamah an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga dari Syekh Ibrahim, Syekh Alqamah, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, qiraatul Quran a'malul mukaffina. Membaca Al-Quran adalah amal-amal ibadah bagi orang-orang yang merasa cukup. Jenengan berapa? One day one juz, one week one juz, one month one juz, atau one year one juz? Coba kita introspeksi ya. Mau cukup kita sudah satu hari satu juz. Bahkan ada para aulia itu satu hari satu khatam, atau satu minggu satu juz, satu bulan satu juz, atau satu tahun satu juz, atau selama hidup tidak membaca Quran. Alhamdulillah. Beliau mengatakan qiraatul Quran a'malul mukaffin, membaca Al-Quran adalah amalan-amalan orang yang diberi kecukupan. Panjenengan kita nggak pernah baca Quran, gimana Allah itu nyayangi kita? Padahal itu adalah kalamullah, padahal itu adalah firman Allah. Dan jenengan itu kok tidak muhadasah, tidak mau
bincang-bincang dengan Allah di dalam membaca Qurannya itu terus undi. Ya, kita introspeksi ya. Mulai sekarang ambil Quran, ya minimal one week one juz lah. 1 minggu 1 juz. Jangan 1 minggu 1 juz. Terakhir hari Minggu, hari Ahad ditutup maghrib. Nah, jam 5 itu belum dibaca, masih diingatkan lagi. Ya Allah ya Rabbi, berapa 7 hari 7 malam diminta setengah jam aja kok angel men bermunajat nek Gusti Allah ini. Padahal itu kekuatan luar biasa. Nah, wassolatu amal ajiz, dan sholat adalah amal-amal ibadah bagi orang yang lemah. Ya, sholat itu karena kita kurang. Sholat karena itu tidak ada kekuatan apa-apa di hadapan Allah, jaluk nek Gusti Allah sholat. Ya, sholat. Wassaumu amal fuqara, dan berpuasa adalah amalan-amalan orang yang fakir. Pengertian fakir ini adalah membutuhkan. Loh, panjenengan kita itu nggak membutuhkan toh sama Allah. Panjenengan kita itu siapa? Ya, mau sombong, mau takabur, mau riya, mau ujub, itu ya Allah. Gak ada apa-apanya kita. Karena kita tidak apa-apanya, maka kita fakir. Karena fakir kita memohon pada Allah. Apa? Yaitu berpuasa. Pengertiannya di situ ya. Fakir itu bukan miskin, tidak punya makan pengertian umumnya ya. Pengertian khususnya adalah orang yang memohon kepada Allah atas segala kekurangannya. Wa tasbihu a'malun nisa, dan bertasbih itu amalan-amalannya pada orang wanita. Bukan berarti orang laki tidak tasbih. Artinya uang wanita itu lemah, gitulah ya. Masa tasbih aja kok nggak kuat? Ya, masa ngalor ngidul bawa tasbih ngoten lho. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, bil qalbi maupun bil dzahar. Gitu loh, ibu bapak sekalian. Wong wedok sing lemah, ya itu zikir. Berarti artinya selemah-lemahnya kegiatan ya zikir. Maka jangan lupa zikir. Pengertiannya di situ ini. Bukan wong wedok lemah kemudian zikir, sing lanang kuat ndak usah zikir. Pengertiannya mboten ngoten. Pengertiannya adalah ya Allah memberikan kesempatan untuk selalu berzikir. Was-shadaqatu amalul ashiya, dan bersedekah adalah amal-amalan yang perlu dilakukan bagi orang yang dermawan. Duite dudu duite dewe. Ya. Ini loh. Jadi orang itu seperti juru parkir itu loh Bapak Ibu sekalian. Ngertos? Paham ya? Juru parkir apa? Juru parkir itu dia memarkirkan mobil Lexus, mobil Alphard, mobil Pajero, mobil yang lek-lek itu. Dia kan merasa tidak memiliki. Begitu mobilnya hilang, ya gak apa-apa, bukan milik saya. Kita itu punya rezeki juga gitu. Ini bukan milik kita, ini bukan punya kita, ini punya Allah. Kalau Allah berikan, ambil. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, dunia itu cukup di pergelangan tangan, jangan lebih dari pergelangan tangan ini. Jangan dimasukkan hati kalau urusan harta. Cukup tidak. Kalau ini lepas ya sudah. Memang diambil oleh Allah kok nggak usah. Jenengan gitu, kita ini sama dunia kok sih seneng banget. Rara kan gitu kan digondeli ra karu-karuan. Ya. Pegang berat jangan. Ya. Dia pengertiannya itu wa tafakkur amal wa takafuru amal dzu'afa, dan orang-orang yang berpikir adalah orang yang lemah. Artinya berpikir itu tidak usah pakai tenaga, tapi tafakkaru sa'ah khairun min ibadatus sa'ah. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun tapi tidak ada makrifat pada Allah. Tapi kalau tafakkur terhadap keberadaan Allah, Allah akan menempatkan kita menjadi orang yang ulul albab. Nah, seperti itu Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala amal abtali, maka saya menunjukkan kepada kalian atas amal-amal ibadah para pahlawan.
Nah ini tadi apa? Ini ibadahnya para pahlawan tadi, baca Quran, ya, sholat malam, puasa, zikir, tasbih, bersedekah, berfikir, itu semua adalah amalan-amalan para pemenang yang nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan apa? Predikat tuflih, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, dikatakan oleh seorang sahabatnya, wa ma'amal abdal, wahai Rasulullah, apa amal ibadah para pahlawan itu? Qala talabul ilmi fa inna nurun mu'min fid dunya wal akhirah. Amalannya para pahlawan adalah orang yang menuntut ilmu, dan itulah cahaya bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang berilmu, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan itu Rasulullah, dan kita nanti adalah nur, ya. Kita adalah asraqal, ya. Itu kan ada apa? Asraqal badrun alaina. Waduh. Jadi hadirnya Rasulullah itu seperti asraqal, seperti matahari, seperti rembulan yang sangat bersinar. Ya, itu. Ya, nah, orang berilmu seperti itu. Hatinya disinari, wajahnya disinari, akalnya disinari, sehingga kita itu betul-betul mendapatkan nur di dunia dan akhirat. Dan sabda Rasulullah SAW, anna madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, saya adalah kota ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya. Ini ada lagunya ya itu. Ada lagunya, qasidahnya itu ya. Saya nggak bisa nyanyi sebetulnya. Bayangan saya ada itu, nyanyinya tahu, tapi nanti cari YouTube ya. Saya itu annal madinatun, ya, wa alul babuha. Saya madinatul ilmi, saya itu adalah pintunya, kotanya ilmu, itu saya. Dan babu Ali, dan babunya itu adalah Ali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya cucu kasih nama Ali ya. Ali ya. Saya itu sekarang sudah menemukan nama Ali Maskur itu kira-kira lebih dari 7. Dan izin dari mereka anak PMI, Cak, boleh ya saya menamakan anak saya seperti panjenengan Ali Maskur Musa. Itu banyak ya, ya tafaul ya, tafaulan boleh. Karena mungkin bapak saya dulu cinta pada Sayyidina Ali sehingga saya dinamakan Ali. Demikian, terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Maka dengan demikian kita sudah bisa sampai pada hadis keempat, dan hadis pas nanti tentang cerita hikayatnya akan kita bahas di pengajian yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum, moga-moga Allah memberikan keberkahan, memberikan pintu hidayah, taufik di diri kita, dan betul-betul kita bisa munajat dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia penting ya. Itu yang saya buat tentang quote saya kemarin, siapa yang mencintai dunia, justru dunia itulah yang akan mengkhianati Anda. Yang tidak pernah mengkhianati Anda adalah akhirat. Karena itu carilah akhirat. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.